Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Atas taufik dan hidayah ilahi, kami mengijazahkan kajian singkat amalan hizib Syekh Ja'far As-Shiddiq sebagai wasilah untuk memagari rumah, toko, gedung agar tidak bisa dimasuki orang jahat, sebagai pagar badan, agar diberi keselamatan dari orang jahat, sarana untuk membungkam musuh, atau melerai orang yang sedang berkelahi. Tetapi sebelumnya, saya bahas terlebih dahulu siapa Syekh Imam Ja'far As-Shiddiq. Imam Syekh Ja'far As-Shiddiq adalah masyayikh, guru para sufi Naqsyabandiyah, setelah Imam Al-Qasim bin Muhammad, juga masyayikh Qadiriyah Naqsyabandiyah, dan tarekat Syatoriyah setelah Imam Muhammad Al-Baqir. Setelah Imam Ja'far As-Shiddiq menurunkan kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, lalu kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi, merupakan silsilah Syatoriyah, dan setelah Imam Ja'far As-Shiddiq, diturunkan kepada Imam Musa Al-Kazim, menjadi silsilah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Baik tarekat Syatoriyah, ataupun Qadiriyah Naqsyabandiyah, adalah cabang tarekat Imam Ali dari jalan Imam Hussein bin Ali. Nama lengkapnya adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Talib, dengan mengutip Abu Bakar Al-Jabir dan Al-Lalikai, menyebut beliau dilahirkan tahun 80 Hijriah, 697 Masehi. Beliau memiliki hubungan dengan keluarga Imam Ali, dari jalur ayah, dan dari jalur ibu memiliki hubungan dengan keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq. Ibunya bernama Ummu Farwah, binti Al-Qasim bin Muhammad, bin Abu Bakar As-Shiddiq. Nama Ummu Farwah adalah Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar As-Shiddiq. Adapun sanad keilmuannya, Imam Syekh Ja'far As-Shiddiq sempat bertemu dengan beberapa sahabat Nabi Muhammad yang berumur panjang, seperti Anas bin Malik dan Sa'al bin Said. Para tokoh yang mengambil ilmu dari Imam Ja'far As-Shiddiq, dan karenanya menjadi muridnya, banyak sekali, di antaranya Aban bin Tahlab, Ismail bin Ja'far, Hatim bin Ismail, Al-Hasan bin Iyasi, Al-Hasan bin Solih, Abu Bakar bin Iyasi, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Said bin Sufyan Al-Aslami, Sulaiman bin Bilal, Syu'bah bin Hajjaj, Malik bin Anas, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Musa bin Ja'far Al-Qasim, Abu Hanifah An-Nu'man, Wuhaib bin Khalid, dan lain-lain. Selain memiliki murid-murid di bidang ilmu hadis dan ilmu fikih, Imam Ja'far memiliki murid-murid ilmu tarekat, yang terkenal dan bertahan periwayatan sanadnya hingga sekarang. Ada dua, yaitu Imam Musa Al-Kazim dan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami, menjadi Naqsyabandiyah dan Syatariyah, dan dari Imam Musa Al-Kazim menjadi Qadiriyah Naqsyabandiyah. Di antara beberapa karamat Imam Ja'far As-Shiddiq, cukup banyak dan disebutkan dalam banyak kitab tabaqat sufi, dan sebagian kecil di antaranya disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Beliau menyebutkan, setiap kali dia membutuhkan sesuatu, dia mengatakan, duhai Tuhan, aku membutuhkan sesuatu. Sebelum doanya selesai ditengadahkan, sesuatu yang diminta Ja'far Shiddiq itu sudah ada di sampingnya. Berdasarkan kesaksian dari Al-Laits bin Sa'ah, beliau yang menceritakan bahwa pada tahun 113 Hijriah, aku berhaji ke Mekah. Pada suatu hari setelah sholat Asyar, aku naik ke puncak gunung Jabal Abu Qubais. Tiba-tiba aku melihat seseorang, yaitu Syekh Ja'far Shiddiq, yang duduk lagi bersimpuh sambil berdoa, Ya Rob, sampai hampir terputus napasnya.
kemudian berkata, "Ya Hayu, ya Hayu," sampai hampir terputus napasnya. Kemudian dia berkata, "Ilahi, aku ingin buah anggur segar, maka berilah aku makan yang Engkau ciptakan." Al-Laith kemudian berkata, tatkala perkataannya telah selesai, aku melihat wadah yang penuh anggur, dan masih banyak lagi karomah beliau. Baiklah, kita kembali kepada salah satu amalan hizib Syekh Ja'far As-Siddiq, untuk mengamalkan secara khusus dan istiqomah. Wiridkan hizibnya sebanyak 7 kali, sehabis sholat subuh dan maghrib, dan hizibnya dibaca 1 kali, sehabis sholat wajib lainnya. Setiap 1 kali bacaan, dibaca sambil menahan nafas. Apabila sering diamalkan, maka segala ilmu gaib yang dipelajari cepat masuk, dan ilmu yang dipelajari cepat jadi. Bila mau menggunakannya, bertawasulah terlebih dahulu ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Al-Fatihah 1 kali. Wa ila hadrati Syekh Ja'far Siddiq. Baca Al-Fatihah 1 kali. Lalu berdoa sesuai hajat keperluan kita. Inilah bacaan hizib Syekh Ja'far As-Siddiq. Robi najjini minal kaumis zolimin, wa maromaita ijromaita, walakinallaha roma, waliyubliyal mu'minin, minhu balaan hasana, sumu bukmun umyum fahum layaf kohun, sumu bukmun umyum fahum layub sirun, sumu bukmun umyum fahum layatakalamun, sumu bukmun umyum fahum layatat zakarun. Ya Allah, ya Rasulullah, bi barakati Syekh Ja'far Siddiq, wa bi barakati la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, membuat senjata musuh, baik pistol maupun parang, tidak berfungsi atau rusak, sehingga senjata tersebut tidak dapat melukai dan mencelakai tubuh kita. Pada saat berhadapan dengan senjata musuh, bacalah dalam hati hizibnya, sambil kita pandangi senjata itu, ditatap dengan berani. Lalu katakan dalam hati, kepada senjata itu, engkau masuk dari pusatku, keluar dari mulutku, 1 kali. Lalu kita baca diulang-ulang secukupnya dalam hati hizibnya. Kedua, membuat pagar gaib untuk rumah, toko, tanah atau gedung, tempat yang dipagari, maka insya Allah, tempat tersebut akan terlindungi dari segala niat jahat orang. Dengan cara ini rumah, toko, gedung tersebut akan hilang dari pandangan mereka, atau akan terlihat dijaga oleh harimau atau naga. Bisa juga terlihat lautan api, bisa juga terlihat rumah kita berada di tengah-tengah lautan yang luas. Seandainya semua bisa dilewatinya, orang yang jahat tersebut tidak akan bisa keluar dari tempat yang kita pagari. Selagi barang-barang yang diambil masih dipegang oleh si pencuri, dan pelakunya akan lemas, kaku dan lumpuh, jika terjadi demikian, kita tidak boleh menganiayanya. Sebaiknya kita maafkan, dinasehati dan dilepaskan. Apabila si pencuri kaku, lemas, lumpuh, cara mengobatinya, baca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, kemudian tepuk pundaknya, sebanyak 3 kali tepukan, maka orang tersebut akan sadar kembali. Ketiga, untuk melerai orang yang berkelahi, atau untuk pembungkam musuh, caranya baca 1 kali, sambil menahan nafas, dan telapak kaki sedikit diangkat bagian depan, jadi bukan tumit yang diangkat. Kemudian hembuskan nafas kita, dengan berbarengan telapak kaki dihempaskan, sambil bersuara, dengan suara yang lantang dan keras. Misalnya, kita berkata keras diam, bubar, berhenti, dan lainnya. Keempat, untuk menjaga diri dari segala gangguan orang yang jahat, dengki, hasut, benci, dan lainnya, caranya baca 1 kali, sambil menahan nafas, kemudian isyaratkan, memagari badan kita,
dibaca sebelum keluar rumah. Pantangannya bagi pengamal hizib ini, dilarang keras memukul, atau menghardik anak kecil, dan istri yang sedang hamil. Dikhawatirkan, anak tersebut bisa menjadi bisu, atau lahir dalam keadaan bisu. Demikian kajian singkat mengenai amalan hizib Syekh Ja'far As-Shiddiq. Terima kasih kepada para penonton YouTube kami, Majelis Sultan Aulia. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.